Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Oktaviani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026. Kelas A3 kelompok 1, jabatan saya sebagai penjaga tahanan di unit kerja Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung. Dalam pembelajaran yang sudah saya lalui selama 3 hari, terdapat 2 metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, pasti di sini teman-teman sudah pada tahu ya apa itu. Jadi di sini metode sinkronus adalah pembelajaran langsung seperti kelas virtual, Zoom, atau diskusi real time seperti ini teman-teman dengan pengajar, sehingga peserta dapat berinteraksi dan bertanya secara langsung. Kemudian metode asinkronus dilakukan secara mandiri seperti mengakses modul di LMS dan menonton video pembelajaran serta mengerjakan tugas atau kuis tanpa terkait waktu. Kedua metode ini saling melengkapi ya teman-teman, di mana sinkronus digunakan untuk klasifikasi materi, sedangkan asinkronus memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk membelajar sesuai dengan waktunya. Dalam video kali ini, hari pertama, saya akan memaparkan penjelasan materi mengenai agenda 1, sikap perilaku bela negara. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Pisika Prasetyo yang telah mengajarkan saya mulai dari modul 1 hingga modul 3. Terima kasih banyak Bapak. Baik, kita masuk di agenda 1 modul 1, yaitu wawasan kebangsaan. Saya mempelajari tentang pentingnya sikap perilaku bela negara yang didominasi oleh wawasan kebangsaan dalam membentuk karakter ASN yang berintegritas dan berjiwa nasionalisme. Materi ini memberikan pemahaman bahwa ASN memiliki peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga harus memiliki rasa cinta tanah air serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dalam pembelajaran ini, saya memahami bahwa nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga rela berkorban, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam sikap nyata, seperti disiplin dalam bekerja, memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat ya teman-teman, serta menjaga sikap toleransi di lingkungan kerja. Selain itu, penerapan wawasan kebangsaan juga dapat dilakukan dengan menghindari konflik ya teman-teman, konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan jabatan, serta bijak dalam menggunakan media sosial yang pastinya ya, dengan tidak menyebarkan informasi yang dapat memecah persatuan. Pada hari kedua, saya mempelajari agenda 1 modul 2, yaitu isu analisis kontemporer. Pada agenda ini, saya mempelajari tentang pentingnya kemampuan dalam menganalisis isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Sebagai ASN, kita juga dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap perubahan lingkungan, serta mampu berpikir kritis, sistematis, dan objektif dalam memahami suatu permasalahan. Dalam pembelajaran ini, saya memahami bahwa isu kontemporer dapat berasal dari berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, maupun teknologi. Kondisi saat ini menunjukkan berbagai isu kontemporer seperti penyalahgunaan narkoba yang berdampak pada generasi muda, digitalisasi pelayanan publik yang menuntut kemampuan adaptasi teknologi, konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta penyebaran hoax di media sosial yang dapat memicu perpecahan di masyarakat tentunya. Oke, hari ketiga yaitu agenda 1 modul 3, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Pada agenda ini, saya mempelajari tentang pentingnya kesiapsiagaan bela negara sebagai bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kesiapsiagaan bela negara tidak hanya dimaknai dalam konteks militer saja ya teman-teman, tetapi juga mencangkup sikap mental, disiplin, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi kesimpulannya, dalam pelaksanaan agenda 1, modul 1, 2, dan 3, peserta pelatihan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya nilai-nilai bela negara sebagai dasar dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Setiap modul memberikan penekanan yang saling melengkapi, mulai dari pembentukan sikap dasar hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Itu juga memberikan pemahaman yang utuh bahwa menjadi ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara. Dengan demikian, ASN diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pelayanan publik yang profesional, berintegritas,
serta memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.